Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Pada kesempatan siang hari ini saya sedikit mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai mengupas. Kemarin ada salah satu dari teman-teman yang komentar di salah satu video saya mengenai bagaimana cara penyambungan sebuah parametrik atau sebuah aksesoris dari mixer sampai ke power. Nah, berdasarkan pertanyaan itu, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman cara penyambungan atau routing untuk aksesoris audio processor ataupun parametrik ya. Ini adalah audio processor saya dan di bawah ini adalah parametrik ya, parametrik yang kedua aksesoris ini kadangkala saya gunakan ya, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Dan untuk penyambungannya dari parametrik ini tentu pada dasarnya sama ya teman-teman ya, dengan kita mengkoneksikan aksesoris yang lain ya. Di mixer saya ini, di mixer Yamaha ini nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman penyambungan dari mixer, out mixer yang akan masuk ke audio processor ataupun parametrik dan nanti masuk ke power. Oke, bagaimana penyambungannya, bagaimana cara koneksinya, sama-sama ayo bareng-bareng kita simak di video ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita tonton teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya memberitahu cara penyambungan ini, saya kebetulan hari ini tadi saya ada tes dari sound saya. Ini kebetulan tadi habis gerimis maka saya tutupin untuk powernya. Ini untuk box speakernya saya gunakan 18, 15 dan 12 in. Untuk yang bawah itu saya gunakan 18 in, untuk yang atasnya pakai 15 in, dan yang paling atas adalah 12 in per tweeter atau high. Ya, ini kondisi speaker yang tadi saya gunakan. Ini kebetulan untuk routingnya sedikit berbeda ya, dan untuk routing sebenarnya sih tergantung dari teman-teman semua. Dan saya bagikan sedikit kepada teman-teman mengenai power yang saya gunakan. Ini ada 2 buah power, buat low, buat mid, dan buat high-nya. Ya kan, yang low-nya main 4 ohm, untuk high-nya main 4 ohm, dan hanya yang 18 in-nya yang main 8 ohm ya, 8 ohm. Untuk penyambungan 4 ohm seperti ini teman-teman ya, tinggal di jumper saja. Untuk kondisi kabelnya, untuk yang positif dapat yang positif, dan untuk yang ground dapat ground ya. Jadi jangan sampai terbalik, kecuali mungkin untuk konfigurasi waktu cek pasnya kebalik ya tinggal disesuaikan saja. Dan untuk kondisi di powernya ini, untuk bidding postnya ini untuk yang high, dan untuk low-nya untuk yang 18 in pakai speakon ya, semua pakai speakon, jadi main 8 ohm saja. Oke, untuk kondisi amplifier dan boxnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini tadi kebetulan gerimis ya, jadi saya tutupin. Dan penyambungannya dari amplifier ini sampai ke aksesoris yang menggunakan snack kabel isi 4. Ini snack kabel isi 4, yang 2 menggunakan Canon dan yang 2 menggunakan Akai. Yang Canon itu saya pakai buat yang power yang bawah ya. Untuk yang
atas saya menggunakan akai, yang bawah menggunakan kanan, yang atas menggunakan akai. Kondisinya kayak gini teman-teman ya. Oke, untuk cara pemasangan dari speaker dan power mungkin kayak gitu ya teman-teman, juga pasti tentunya sudah paham ya untuk pengkabelannya. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan, oh iya, ini kebetulan untuk kabel snacknya saya menggunakan apa namanya, dari Soundqueen ya teman-teman ya. Ini saya dari Soundqueen, untuk serinya ada di kabel ini ya, Soundqueen Professional Snack Cable Germany SQ KS4 ya. Oke, ini untuk 4 KS4 berarti ada 4 ya, ada 4 kabel, ada 4 kabel yang ada di dalamnya. Oke, panjangnya ini kurang lebih 15 meter ya. Snack kabel ini cukup standar yang bisa digunakan untuk kabel jarak antara power dengan aksesoris dan mixer ya. Nah, ini saya akan memberitahu cara penyambungannya ya. Ini kebetulan nanti karena untuk parametriknya saya menggunakan akai, maka nanti yang saya akan gunakan di sini adalah menggunakan akai. Jadi kabel yang akan saya pakai ini nanti 2 buah kabel akai yang keluar dari mixer. Untuk yang SLR saya copot ya teman-teman ya, biar nanti tidak membingungkan untuk routingnya. Jadi yang saya gunakan hanya yang terhubung ke parametrik menggunakan akai. Ini saya masukkan ke grup ya. Jadi untuk akainya dua-dua ini saya masukkan di grup, termasuk ya semua sih tergantung dari teman-teman semua ya, mau menggunakan grup atau menggunakan LR yang akai atau menggunakan yang mana terserah. Ya, yang penting sistemnya sama, caranya sama, tidak ada yang berbeda ya. Jadi saya di sini menggunakan grup ya, grup yang saya pakai grup D3 dan 4 untuk mixer Yamaha seri MG166C ya. Untuk kabelnya akai warna merah dan kuning. Oke. Lanjut, ini saya akan mencolokkan ya, memasukkan kabel yang tadinya saya routingkan ke equalizer dan crossover saya koneksikan ke parametrik, yang kebetulan untuk jack inputnya itu menggunakan jack akai ya, jack akai. Dan ini di sini saya ada 5 lubang untuk jack. Ini saya buat modifikasi, yang 3 itu untuk out dan yang 2 itu untuk input. Maksudnya kenapa saya bikin 3 itu ya, karena dulu kan kebetulan gantung kebutuhan, karena saya untuk equalizer ataupun untuk aksesoris yang lain belum punya, jadi saya modif supaya bisa menghandle untuk power yang lain. Makanya saya bikin kayak gini. Ini saya masukkan ke bagian input ya, inputnya sebelah sini. Ini saya masukkan yang untuk inputnya yang tadi dari mixer masuk ke inputnya dari parametrik. Kemudian setelah untuk inputnya masuk tertancap, kelanjutkan dengan routing dari out parametrik yang akan masuk ke power. Nah, ini out dari equalizer saya cabut ya. Saya masukkan ke bagian out dari parametrik ya. 2 kabel ini nanti saya koneksikan ke bagian output dari parametrik yang ada ya. Yang ada ini kebetulan saya menggunakan akai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan menggunakan yang SLR ya monggo ya, caranya sama, sistemnya sama, nggak ada yang berbeda. Tinggal colokan aja di bagian out dari parametrik. Nah, gini aja teman-teman ya, udah masuk ke bagian out untuk parametriknya, sedangkan yang bagian inputnya dari out dari mixer sudah tertancap di bagian input dari parametrik. Simple ya teman-teman ya, simple ya. Yang dari out mixer ya kan masuk ke bagian input parametrik, sedangkan yang bagian output ini
Yang bagian output ini masuk ke power input yang saya tunjukkan tadi ya, menggunakan kabel snack sepanjang 15 meter ya. Nah, ini saya tunjukin teman-teman ya, yang kabelnya outnya dari parametrik tadi masuknya ke bagian sini, ke bagian input dari akai. Nah ini akai ya, yang power yang bagian atas. Oke, gitu ya teman-teman ya, sangat mudah sekali proses penyambungannya, tidak begitu kesulitan tentunya teman-teman ya untuk penyambungan parametrik ini ke mixer dari mixer ke parametrik terus masuk ke bagian power. Nah, oke teman-teman, itu tadi cara penyambungan ya, cara routing dari mixer, sebuah mixer kemudian menuju ke aksesoris, yang mana pada saat ini, pada kesempatan ini tadi saya memasangkan dari mixer ini ke parametrik dan masuk ke power. Caranya sangat mudah, sangat simpel ya teman-teman, tentunya pasti bisa. Dan secara prinsip sama ya untuk semua aksesoris, baik itu parametrik, baik itu audio processor ataupun equalizer dan perangkat-perangkat aksesoris yang lain, cara konfigurasinya sama, cara pemasangannya sama ya, tinggal teman-teman sendiri kembangkan, karena poin utama bagaimanapun cara penyambungannya yang ditentukan adalah nanti hasil akhir suaranya itu bagaimana. Selama hasil suaranya itu masih enak didengar, masih pas di telinga dan cocok, ya udah berarti sudah sesuai. Kalau hasilnya belum pas, ya mungkin ada settingan ataupun cara penyambungannya yang belum pas. Oke, itu aja teman-teman untuk kesempatan hari ini, sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang penyambungan dari sebuah aksesoris yaitu parametrik. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.